Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi gugus fungsi dalam kimia organik seperti alkohol, amina, karboksila, ester, dan sebagainya. Dan kali ini saya akan membahas gugus fungsi amida. Maka pertama, saya menanyakan ke ChatGPT dan mencari jurnal mengenai materi yang ingin saya bahas. Lalu ChatGPT menyarankan beberapa jurnal dan saya memilih jurnal yang berjudul Boron Pyridine and Efficient Catalyst for Direct Amidation oleh Ramachandran et al. 2024. Lalu saya meminta ChatGPT lagi untuk mencari rumusan masalah terkait jurnal yang sudah dipilih sebelumnya. Dan di sini saya memilih rumusan masalah nomor 1, yaitu bagaimana peran gugus amida dalam meningkatkan stabilitas dan aktivitas senyawa obat. Dari pertanyaan tersebut berkaitan dengan jurnal utama yang sudah dicari sebelumnya di bagian pendahuluan. Gugus amida memainkan peran yang sangat penting dalam biokimia dan kimia farmasi. Sejumlah besar obat-obatan utama dan produk alami mengandung amida. Lalu saya meminta ChatGPT lagi untuk mencarikan jawaban berdasarkan rumusan masalah. Lalu didapatlah judul jurnal pembanding, yaitu Design, Synthesis, and Antimicrobial Activity of Amide Derivatives Containing Cyclopropane oleh Chen et al. 2024. Jawaban yang didapat yaitu gugus amida merupakan salah satu komponen penting dalam molekul obat yang memiliki aktivitas biologi yang beragam, termasuk aktivitas antibakteri dan anti jamur. Amida membantu dalam meningkatkan interaksi molekul obat dengan target biologis, serta dapat mempengaruhi stabilitas, bioaktivitas, dan interaksi farmakokinetik senyawa obat. Kutipan berdasarkan jurnal, di sini di jurnal disebutkan sebagai molekul organik kecil yang penting. Di sini disebutkan siklopropana banyak digunakan dalam desain obat. Dalam jurnal ini 53 turunan amida yang mengandung siklopropana dirancang dan disintesis dengan memasukkan gugus amida dan gugus aril ke dalam siklopropana melalui metode penyambungan aktif dan aktivitas antibakteri dan anti jamurnya dievaluasi secara in vitro. Di antara senyawa tersebut, 35 senyawa merupakan senyawa baru. Dan 18 senyawa merupakan senyawa yang sudah dikenal. Hasil uji biasa mengungkapkan bahwa 4, 3, dan 9 senyawa menunjukkan aktivitas sedang terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Candida albicans. Masing-masing tiga senyawa sensitif terhadap Candida albicans dengan aktivitas anti jamur yang sangat baik. Struktur amida sebagai komponen penting protein banyak terdapat pada agen antibakteri dan antioksidan dan merupakan gugus fungsional penting dalam sintesis obat. Oleh karena itu, kami berspekulasi bahwa pengenalan fenil tersubstitusi dan siklopropana dengan struktur amida kemungkinan akan menghasilkan senyawa baru dengan aktivitas biologis yang sangat baik. Dalam penelitian ini, gugus amida dan gugus arilbenonadil dan turunan ester sinamid dengan aktivitas antibakteri yang sangat baik diperkenalkan ke dalam C1 dan C2 posisi siklopropana dengan metode penyambungan aktif dan 53 turunan amida yang mengandung siklopropana disintesis. Aktivitas antibakteri dan anti jamur dari senyawa target secara in vitro diuji. Lalu saya meminta ChatGPT untuk menjelaskan secara rinci dari jawaban sebelumnya apa yang dimaksud. Terus disebutkanlah bahwa poin yang pertama, gugus amida merupakan salah satu komponen penting dalam molekul obat yang memiliki aktivitas biologis yang beragam kan. Terus ya artinya senyawa yang diuji bukan molekul acak tetapi kandidat obat antimikroba. Aktivitas biologis tersebut muncul karena struktur molekulnya, salah satunya gugus amida. Penjelasan farmasi, aktivitas antibakteri dan anti jamur adalah aktivitas terapeutik. Jika suatu gugus amida selalu ada pada senyawa aktif, gugus tersebut berkontribusi terhadap aktivitas obat. Yang kedua, amida membantu meningkatkan interaksi molekul obat dengan target biologis. Artinya senyawa dengan substituen amida berbeda dan melihat perbedaan aktivitas biologisnya. Jadi hasilnya perubahan kecil pada struktur amida
mengakibatkan perubahan besar pada aktivitas antimikroba. Penjelasan farmasinya, gugus amida berperan dalam interaksi obat target. Amida mampu bertindak sebagai donor ikatan hidrogen atau akseptor ikatan hidrogen yang sangat penting untuk ikatan obat dengan reseptor biologis. Yang ketiga, amida mempengaruhi stabilitas dan bioaktivitas senyawa obat. Gugus amida dipilih karena stabil secara kimia, cocok sebagai penghubung dalam molekul obat, dan tidak mudah terdegradasi selama pengujian biologis. Fakta pentingnya pada jurnal tadi disebutkan senyawa tetap aktif selama uji antibakteri dan anti jamur, artinya struktur cukup stabil. Penjelasan farmasinya, obat yang tidak stabil artinya tidak efektif secara klinis. Yang keempat, amida mempengaruhi sifat farmakokinetik senyawa obat. Penjelasan kefarmasiannya, gugus amida itu dapat mempengaruhi lipofilisitas dan hidrofilisitas. Ini berdampak pada absorpsi obat, distribusi ke jaringan, dan kemampuan menembus membran sel. Kedua jurnal yang saya bicarakan tadi terindeks Q1. Berikut judul jurnal utama saya, dan selanjutnya ini adalah jurnal pembandingnya. Jadi disimpulkanlah bahwa gugus amida memiliki peran penting dalam stabilitas dan aktivitas senyawa obat. Senyawa mengandung gugus amida terbukti menunjukkan aktivitas biologis terapeutik sebagai antibakteri dan anti jamur, sehingga menegaskan bahwa amida merupakan komponen struktural penting dalam molekul obat. Amida juga berkontribusi dengan target biologis yang terlihat dari perbedaan aktivitas antimikroba akibat variasi struktur amida, menunjukkan amida berperan dalam ikatan obat ke target, terutama melalui kemampuan membentuk ikatan hidrogen. Amida dipilih juga karena stabil secara kimia, tidak mudah terdegradasi, mampu mempertahankan bioaktivitas senyawa. Karena ini sangat penting dalam ilmu kefarmasian, karena obat yang tidak stabil artinya tidak efektif secara klinis. Baiklah, sekian dan terima kasih.